Halo anak-anak semua, hari ini kita mau belajar tentang usaha dan macam-macam usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kamu sering mendengar istilah usaha ya. Tetapi kali ini kita akan membahas pengertian usaha, khususnya dalam pelajaran fisika. Ada seekor monyet sedang menarik gerobak dengan gaya tertentu, sehingga gerobaknya bergerak dan berpindah. Jadi, monyet itu dikatakan telah melakukan usaha. Pengertian usaha dalam fisika adalah besarnya suatu gaya F yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda mengalami perpindahan sejauh S. Jadi, bila kita tulis dalam suatu persamaan matematika atau dalam suatu rumus, bisa kita tulis sebagai W sama dengan F dikalikan dengan S, di mana huruf W itu melambangkan besaran usaha dan boleh ditulis satuan internasionalnya adalah Newton meter atau Joule. Sedangkan huruf F melambangkan besaran gaya. Satuan internasionalnya adalah Newton. Untuk huruf S melambangkan perpindahan. Satuan internasionalnya kita gunakan meter. Berdasarkan arah perpindahan benda, maka kita bisa klasifikasikan usaha menjadi 3. Ada yang disebut sebagai usaha positif, ada juga yang disebut sebagai usaha negatif, dan usaha nol. Kalau begitu, kapan ya suatu benda dikatakan melakukan usaha positif? Usaha positif terjadi bila arah gaya yang bekerja pada benda searah dengan arah perpindahan benda. Contohnya, ada sebuah benda didorong ke kanan dan benda itu bergerak ke kanan juga. Berarti usaha yang dilakukan orang tersebut adalah usaha positif karena arah gaya dorong dan arah perpindahannya sama. Nah, kalau kita tulis dalam suatu persamaan matematika atau rumus, kita bisa tulis sebagai W sama dengan F dikali S. Lanjut ya. Sekarang, kapan benda dikatakan melakukan usaha negatif? Usaha negatif terjadi bila arah gaya yang bekerja pada benda berlawanan arah dengan arah gerak benda. Loh, apakah bisa? Apakah ada yang arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda? Ya ada dong. Contohnya, usaha oleh gaya gesek. Karena gaya gesek sifatnya selalu menghambat gerak benda, maka arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Bila benda bergerak ke kanan, pasti arah gaya gesek ke kiri dan sebaliknya. Bila benda bergerak ke depan, pasti arah gaya gesek ke belakang dan sebaliknya. Kalau bendanya bergerak ke bawah, ya pasti arah gaya geseknya ke atas. Demikian juga sebaliknya. Makanya, karena sifatnya selalu melawan arah gerakan, usahanya disebut usaha negatif deh. Jadi, jika kita tulis dalam persamaan matematik, W sama dengan min F dikali dengan S. Kita lihat contoh berikut ya. Ada 2 tim sedang lomba tarik tambang. Tim anak laki-laki ternyata lebih kuat dari tim anak perempuan. Berarti tim anak laki-laki disebut melakukan usaha positif. Sedangkan tim anak perempuan disebut usaha negatif. Sekarang
Ada juga loh yang disebut dengan usaha nol. Ada dua kemungkinan benda melakukan usaha nol. Pertama, bila bekerja gaya F, tetapi gaya F itu tidak mengakibatkan benda berpindah. Emang ada benda yang tidak bergerak? Ya bisa dong. Contoh, kalau kamu mendorong tembok sekuat tenaga, ternyata temboknya tetap diam dan tidak bergerak. Berarti usaha kamu mendorong tembok adalah usaha nol. Jadi, bila kita tulis ke dalam rumus matematikanya, W sama dengan F dikali S, karena S-nya sama dengan 0, berarti nilai W juga sama dengan 0. Yang kedua, bila gaya yang bekerja pada benda, arahnya tegak lurus dengan arah perpindahan benda. Contohnya, ada seorang pelayan membawa gelas. Usaha oleh tangan si pelayan itu membawa gelas adalah usaha nol, karena arah gaya tangan menahan gelas ke atas, sedangkan bendanya yaitu gelas berpindah ke kiri. Jadi sudutnya 90 derajat atau tegak lurus arah gaya F dengan arah perpindahan S. Nanti kamu akan belajar tentang sinus kosinus tangen pada pelajaran vektor. Nah, sekarang kamu mengenal dulu ya bahwa nilai kosinus 90 derajat besarnya sama dengan 0. Jadi bila kita tulis dalam persamaan matematis, W sama dengan F cos 90 dikali S. W sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ya. Ada benda bermasa 1 kg. Ditarik oleh gaya F sebesar 10 Newton ke kanan dan bekerja gaya gesek F sama dengan 2 Newton ke kiri yang mengakibatkan benda bergerak ke kanan sejauh 5 meter. Nah, tentukan besar usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap gaya yang bekerja pada benda tersebut dan hitung usaha totalnya. Langkah pertama, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda dan arahnya. Benda bermasa M ini ditarik ke kanan oleh gaya F. Lalu kita gambar juga gaya gesekan friction F ini ke kiri. Karena benda mempunyai massa, berarti benda mempunyai gaya berat. Arah gaya beratnya ke bawah. Karena benda terletak di sebuah bidang datar, berarti benda mempunyai gaya normal. Gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh benda. Yang kedua, kita hitung masing-masing besar gaya. Gaya berat W, rumusnya M kali G. Kita gunakan nilai G-nya 10 meter per second kuadrat untuk memudahkan perhitungan. Arah gaya W ini selalu menuju pusat bumi ya. Jadi nilainya 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. Karena benda bergerak ke kanan, berarti ada di sumbu X. Berarti gerak benda di sumbu Y sama dengan 0. Berarti gaya ke atas dan gaya ke bawah harus sama besar supaya total gaya di sumbu Y sama dengan 0. Bila besar gaya W sama dengan 10 Newton, pasti besar gaya normal juga 10 Newton. Supaya kalau ditotalin ke atas itu nilainya positif. Kalau ke bawah nilainya negatif. Kalau dijumlahkan hasilnya di sumbu Y 0. Lalu kita hitung usaha oleh gaya tarik F yang merupakan usaha positif. Jadi besar W sama dengan F kali S sama dengan 10 Newton kali 5 meter sama dengan 50 Newton meter.
Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah usaha negatif. Jadi kita masukkan ke dalam rumus W sama dengan minus 2 Newton dikali 5 meter sama dengan minus 10 Newton meter. Untuk gaya normal sama dengan 0 usahanya karena arahnya tegak lurus dengan perpindahan. Demikian juga gaya berat. Usaha yang dilakukan gaya berat sama dengan 0 karena gaya berat tegak lurus dengan perpindahan. Kemudian kita jumlahkan seluruh usaha total benda. W total sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya tarik, usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, ditambah gaya normal dan gaya berat. Setelah itu kita jumlahkan seluruh usaha total benda. Nah, hasilnya adalah 40 Joule. Bendanya bergerak ke kanan. Baiklah, saya akhiri dulu pembahasan kita tentang usaha dan macam-macam usaha. Nantikan video-video selanjutnya ya.